Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropa Firmansyah, kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah tokoh historiografi, sejarawan, dan sosiologi Muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14. Lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Jayyid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Meski hidup pada beberapa abad yang lalu, namun hasil karyanya masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai bidang ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan Bapak Ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya berjudul Muqaddimah. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau wahsy yang belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan liar. Tingkatan kedua adalah masyarakat pedesaan yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Pada tingkat kedua ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian dan peternakan. Dan pada tingkatan akhir atau ketiga, Ibnu Khaldun menyebutnya dengan masyarakat kota. Ia berpendapat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang berperadaban dengan bukti dari mata pencahariannya berupa perdagangan dan industri. Selain itu, tingkat ekonomi dan kebudayaan yang tinggi juga menjadi acuannya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Selain sosiologi, Ibnu Khaldun juga mencurahkan pemikirannya tentang ekonomi. Dalam kitabnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul karena kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan barang-barang yang memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa untuk memecahkan persoalan ekonomi harus dipandang dari 2 sisi, yaitu sudut pandang tenaga dan sudut pandang penggunaannya. Adapun sudut pandang tenaga dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu maksyi atau penghidupan. Tenaga sebagai alat mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kedua, tamawul atau perusahaan. Tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Pembagian tersebut didasarkan pada perkataan dalam Al-Quran yang salah satunya adalah kata ma'asyi yang terdapat dalam surat An-Naba ayat 11. Perkataan dalam Al-Quran tersebut digunakan untuk menunjukkan perlunya manusia menggunakan tenaga dalam mencukupi kebutuhannya. Karya Ibnu Khaldun salah satunya adalah karya terbesar Ibnu Khaldun, yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, atau yang biasa dikenal Kitab Al-Ibar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.